Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, untuk energi dia hari ini ataupun percintaan kamu hari ini, tanggal 12 November 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Ini bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi dia ataupun kamu untuk saat ini atau hari ini, apakah yang akan muncul. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Two of Pentacles. Sepertinya sosok ini hari ini itu lagi fokus kepada pekerjaan ya. Dia seperti akan sibuk ya hari ini. Bahkan dia nantinya sempat mengabaikan kamu, atau dia itu saking sibuknya benar-benar kayak lupa untuk menghubungi kamu, lupa bahwasanya dia ada janji sama kamu hari ini, begitu. Karena bisa jadi hari ini itu ada sebuah masalah yang akan dia selesaikan. Dia seperti mencari sebuah kestabilan, ya. Oke. Benar di sini ada Ace of Pentacles juga. Sosok ini bisa dikatakan seseorang yang selalu mengutamakan pekerjaan. Ya, dia juga termasuk orang yang baik ya. Dia orang yang ya bisa dikatakan mengayomi. Nah, jika dia perempuan, dia adalah wanita karir. Dia pekerja keras. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu adalah tulang punggung dalam keluarganya. Sama halnya juga jika dia seorang laki-laki. Jadi dia punya tanggung jawab yang besar. Mungkinkah dia di sini single parents? Atau memang dia ini pasangan kamu yang benar-benar dia itu sangat berusaha untuk menstabilkan keuangan dalam rumah tangga kalian gitu loh. Ya, sehingga akhirnya dia juga ngerasa bahwasanya perhatian dia ke kamu itu juga kurang gitu loh. Karena dia sibuk dalam mencapai sebuah visi dan misinya. Oke. Di sini aku juga melihat sosok ini sebenarnya ya dia itu selalu punya kesempatan dan peluang dalam segala hal. Ya, tapi terkadang dulu dia sering mengabaikan. Namun saat ini dia mulai mencoba untuk memfokuskan kembali. Ya. Ini ada Page of Swords. Sosok ini benar-benar dia akan fokus kepada apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Ya, mungkinkah dia ini seseorang yang benar-benar punya masalah sehingga dia hanya fokus kepada satu masalah saja. Dia tidak bisa untuk membagi pikirannya, tidak bisa membagi hatinya juga gitu ya. Jadi sosok ini kayak benar-benar fokus kepada apa yang saat ini terjadi pada dirinya. Mungkinkah dia punya masalah yang cukup berat ya, sehingga dia itu sulit untuk menemukan solusinya, sehingga akhirnya berefek kepada hubungan kamu dengan dia. Ya, di sini ada Three of Swords. Aku melihat seperti ada juga sih ya, beberapa dari dia itu lagi fokus kepada seseorang gitu ya, yang mungkin dia mulai sukai. Nah, jika kamu kayak ngerasa nih, kok pasanganku berubah ya? Kalau dari segi pekerjaan yang dia fokuskan, aku tahu gitu loh. Tapi ini fokusnya beda, ya. Nah, di situ kamu akan ngerasakan apalagi kamu yang sudah menikah.
Kamu mengerti dan memahami benar pasangan kamu. Ya, saat dia berubah, kamu juga akan merasakan kenapa dia berubah. Dan terkadang intuisi kamu, firasat kamu juga seperti menuntun kamu untuk mengetahui sesuatu yang terungkap tentang dia ini, gitu loh. Jadi bisa bisa kamu untuk mengetahui dia ini sedang mengalami apa, ya, sedang mikirin apa. Kamu akan menyadari karena kamu itu sudah cukup lama mengenal dia. Kalaupun dia berbohong, kamu akan merasakan. Bahkan semua akan terungkap sehingga akhirnya di sini ada rasa hati kamu yang tersakiti oleh ulahnya dia. Mungkinkah di sini dia ini ya suka bersenang-senang dengan teman-temannya, atau dia di sini lebih mengutamakan pergaulan dia gitu ya, atau dia benar-benar kayak udah menghadirkan orang ketiga. Karena di sini ada 3 energi yang tersakiti. Bisa jadi kamu, dia, dan pasangan dia, atau pasangan kamu. Karena ini juga bisa vice versa, ya. Aku melihat di sini ada Four of Cup ya. Nah, menggambarkan sebenarnya ada kejenuhan dalam dirinya saat ini. Dia mengalami satu kejenuhan, dia mengalami suatu kekhawatiran dalam dirinya, ya. Entah kenapa, kita juga nanti akan klarifikasi ya. Nah, ini juga benar-benar sebuah kesempatan yang dia harapkan. Apakah di sini antara kamu dengan dia akibat ulahnya dia, akibat dia mengabaikan kamu, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menarik diri ataupun pelan-pelan meninggalkan dia. Kamu mulai menjauh di sini. Ternyata dia ngerasa takut. Dia galau. Dia galau saat kamu mulai menjauh. Dia galau saat kamu mulai cuek sama dia. Tetapi saat dia cuek sama kamu, ya dia nggak bisa ngerasain gitu loh. Tapi di saat kamu yang cuek sama dia jadi galau. Dia seolah-olah kayak takut banget. Takut kehilangan kamu. Ya, dia di sini memang tidak bisa kayak membagi waktunya. Dia seolah-olah punya ambisi yang harus dia capai. Ini yang memang menjadi suatu faktor utama yang mengakibatkan hubungan kamu dengan dia itu kayak berantakan jadinya. Apalagi kalau benar-benar ada orang ketiga di sini. Tetapi di saat mungkin dia menghadirkan orang ketiga, nah tapi kamu mulai menjauh, dia akan galau. Dia seperti ada ego yang dia miliki, seolah aku harus memiliki kamu, tapi aku juga harus memiliki dia gitu loh. Ego banget kan? Ya, suka-suka dia aja gitu loh. Kesenangan-kesenangan dia aja. Saat kamu ingin bersenang-senang, dia justru menolak gitu loh. Dia nggak setuju. Bahkan dia mulai galau, dia mulai khawatir di sini. Di saat kamu menjauh, ya. Di sini dia berharap kesempatan itu selalu ada untuk dia. Mungkin untuk memperbaiki dirinya, mungkin dia untuk mencari kamu lagi atau bersama kamu lagi. Dia berharap ada kesempatan ini. Jadi mungkin bisa juga ya kalau sifat dia itu sangat kekanak-kanakan sekali. Walaupun mungkin dia adalah wanita karir, pria karir gitu ya. Tapi sebenarnya dalam jiwanya itu masih ada jiwa kekanak-kanakan dia. Seolah-olah dia itu pengen dimengerti, dia itu pengen dimanja, dia tuh kayak pengen diperhatiin lah gitu ya. Sementara ya kita juga dong gitu. Jadi itu ya di sini yang terbaca tentang sosok ini. Kita coba lihat, atau ini juga bisa saja kamu ya. Kita coba cek di sini. Sedang apakah dia? Bagaimanakah kondisi dia saat ini? Kita akan coba cek dengan kartu kali ini ya. Wah, ternyata dia kayak pengen karaokean nih. Karaokean dengan kamu. Dia mungkin biasanya dia itu kan bersenang-senang nih. Jadi hari ini dia kayak pengen ngajak kamu mungkin karaokean untuk menebus kesalahannya atau ingin menyogok kamu lah gitu ya. Seolah kamu itu adalah orang yang harus diberikan perhatian lebih gitu. Karena di saat ini dia mulai takut kalau kamu mulai menjauh. Mungkin saja hobi kamu itu kan karaokean. Dia kayak yuk kita karaokean yuk. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Apalagi di sini ternyata dia cemburu. Dia cemburu mungkin saat kamu
sudah menjauh, jadi pikirannya itu kayak gini, apakah kamu sudah menemukan yang lain gitu selain aku gitu. Karena dia beranggapan, dia juga memikirkan kamu melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan dia gitu loh. Dimana dia melakukan, dia menghargai orang ketiga, dia mungkin sibuk sibuk bekerja, atau dia mungkin memprioritaskan temannya atau memprioritaskan keluarganya, sehingga dia kayak cemburu. Kok kamu menjauh ya? Apa kamu memprioritaskan teman kamu, keluarga kamu, atau kamu lebih suka bersama teman-teman begitu ya? Jadi dia mulai cemburu. Padahal ya dia kan melakukan itu terhadap kamu sebelumnya. Apakah dia nggak sadar gitu ya? Oke, apalagi? Nah ini memang hampa. Dia galau dan hampa. Saat kamu mulai menjauh, saat kamu sudah mulai abaikan dia, saat kamu sudah mulai cuek ke dia. Jadi dia kayak ngerasa takut sendiri di sini, ya. Karena kamu sudah tidak ada lagi yang sibuk untuk apa ya, cerewetin dia gitu ya. Kayak kamu udah makan belum? Kamu udah jaga kesehatan, kamu udah ini, udah itu gitu. Ternyata itu yang dirindukan dari kamu, ya. Benar kan? Dia bareng keluarga. Arti kata saat ini mungkin dia lagi memprioritaskan keluarganya, sehingga di saat kamu memfokuskan juga ke keluarga, dia nggak setuju gitu loh. Kan aneh ya, ego ya. Nah, seseorang ini seperti ingin move on, pengen melupakan kesedihan dia saat ini ya, pengen melupakan kekacauan pikirannya dia saat ini ya. Ini yang dia rasakan. Kita coba cek apa yang sebenarnya terjadi. Wow. Nah, di sini beberapa dari dia itu pengen untuk berkomitmen dengan kamu, atau bahkan ada yang sudah berkomitmen, tapi dia selalu membuat kesalahan di sini. Sehingga akhirnya kamu merasa capek, merasa lelah gitu. Ya, karena tidak ada perbaikan di sini. Oke. Nah, kita coba lihat kartu berikutnya. Di sini dia watching, melihat kamu, looking, stalking kamu juga ya. Jadi bisa jadi kamu antara kamu dengan dia ini memang sudah berjarak ya, sudah terpisah, atau memang lagi diam-diaman begitu. Namun dia selalu stalking kamu, dia selalu melihat kamu, menonton kamu, melihat kamu gitu ya. Intinya dia itu selalu mantau kamu. Karena apa? Karena dalam hatinya itu masih ada kamu. Kalau nggak ada, kenapa dia harus mantau kamu? Kenapa dia harus melihat foto kamu? Ya, mencari-cari kamu. Oke. Ternyata di dalam hatinya itu sebenarnya ada unconditional love, ya. Sebenarnya antara kamu dengan dia itu giving and receiving gitu loh. Ada take and give-nya gitu ya. Tetapi memang di sini seseorang ini memang sudah salah ya dalam bertindak. Dia mudah tergoda oleh rayuan-rayuan ya, maut dari seseorang, atau awalnya itu memang dia seperti hanya berteman, dan dia ya suka baper orangnya, dan apalagi mungkin seorang teman ini begitu agresif begitu, sehingga akhirnya dia tidak bisa menolak. Nah, disitulah terjadi, padahal sementara dia itu sangat mencintai kamu. Itulah manusia, terkadang suatu ketika bisa berubah, tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapinya dan mengontrol semuanya, ya. Nah, sebenarnya antara kamu dengan dia itu ada hubungan yang stabil ya, ada hubungan yang seimbang di sini. Tapi memang kalau dia memang sudah mengakhiri atau kamu yang mengakhiri ya, tetapi di sini juga ada repeat. Ya, ada pertumbuhan kembali walaupun tidak ada kesempatan kedua, namun di sini dia mencoba untuk ikhlas. Dia mencoba menerima seseorang yang baru gitu loh. Ya pasti dong orang baru yang datang ya. Karena sudah tidak ada lagi kesempatan kedua di sini yang kamu berikan kepada dia. Tapi dia masih tetap berharap. Dia galau, dia sedih, ya dia merasa kamu itu adalah seseorang yang mungkin mirror ya, banyak persamaan, tapi apalah daya gitu loh, semuanya hancur karena ulahnya ya. Dia sendiri yang mungkin membuat semua ini berantakan. Oke. Nah, kita coba lihat inisialnya siapa. Ada J dan U, teman kuliah. Siapa lagi? Ya. Ada E dan X, orang baru.
ada N yang pernah abaikan. Nah, jelas di sini dia pernah abaikan kamu, tapi di saat kamu mengabaikan dia, oh dia sangat takut banget gitu. L, teman berantem. A, teman lama. Kali ini gak ada tetangga ya. Oke, kita akan coba cek untuk zodiak yang kuat ya. Ada Cancer. Di sini sebenarnya ada Taurus, Virgo, Capri ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, Leo. Di sini ada Pisces, ada Sagittarius, ada Aries. Oke, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, yang kuat kondisinya. Jadi di sini sebenarnya dia hampa, dirinya hampa. Dia berharap ada sebuah kesempatan yang akan dia miliki, ya karena di sini dia ternyata pengen untuk memiliki suatu hubungan yang kuat dengan kamu, arti kata ada komitmen dengan kamu gitu loh. Jadi di sini memang benar-benar hidupnya hampa, mungkin dia melihat kamu sudah mulai menjauh, dirinya takut ya, galau di sini karena kamu sudah mulai abaikan dia. Oke teman-temanku, mungkin ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.